Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum ila akhir ayat wa ma'na wallahu a'lam bi muradihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sunnatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram wal rajab. Al-hadits wal ma'na wallahu a'lam bi muradihi. Amma ba'd. Hadirin masyiral muslimin jamaah majlis taklim rahimahumullah yang berbahagia dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama nikmat keimanan, keislaman dan kesehatan, yang mana dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melangkahkan kaki, duduk di tempat ini, terkantuk-kantuk di tempat ini barangkali. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan balasan yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat wa salam ay makrunatan bil ta'dib, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berlanjut, barangkali tadi betul Bu Haji, memang mertua tuh dari Berampang. Iya, non dari waduk yang kelelep sekarangnya katanya gitu. Memang dari Berampang. Cuma memang kalau saya mah dijepit di Cigadingnya gitu. Aslinya dari Sukabumi, istrinya orang sana. Alhamdulillah bisa ketemu sama ibu-ibu. Mudah-mudahan berkah di hadapan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa Bu ya, tahun terus muter Bu ya, hari muter, jam muter, sehingga tidak terasa tahun ini kita sudah masuk lagi kepada bulan Zulhijjah. Masya Allah. Ada Bu tetangga yang berangkat? Ada. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pulangnya mendapatkan haji yang mabrur. Amin. Mudah-mudahan di sananya tidak ada halangan yang berarti. Amin. Amin ya Allah ya rabbal. Mudah-mudahan kita yang belum berangkat tahun ini, insya Allah Allah memampukan kita untuk menyusul mereka ke tanah suci. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sudah merupakan sunatullah. Ini berkah dari kemaharahmanan dan kemaharahiman Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dalam setiap ciptaan Allah, itu terletak masing-masing keutamaan di dalamnya. Begitupun Allah menciptakan bulan dalam satu tahun. Itu pasti ada keutamaannya. Kalau dalam hari, dalam satu minggu ada hari Jumat, betul. Itu kan sayyidul ayat, sehingga dikatakan sebagai rajanya bulan. Kalau kita melakukan sesuatu di hari Jumat, insya Allah Allah akan menerima. Bahkan orang yang meninggal di hari Jumat itu adalah tanda-tanda yang husnul khotimah. Dalam satu bulan Allah ciptakan, ibu ya, terus saja semua itu ada keutamaannya. Begitupun dengan jumlah bulan dalam satu tahun oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 di antaranya diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an dikatakannya pun dengan istilah bulan haram. Aduh. Dalam Al-Quran dikatakannya pun juga bulan haram. Apa sih Pak Ustaz artinya makanya dikatakan bulan haram atau bulan haram? Bulan di dalamnya itu mengandung berbagai macam keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam firman-Nya, surat Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36, di mana Allah katakan, "Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya Allah mencatat bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dan 4 di antara 12 bulan itu dikatakan dengan bulan haram. Yang dimaksud dengan bulan haram itu bulan di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana setiap amal perbuatan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana dosa oleh Allah dicatatnya cuma 1. Maka ini adalah berkahnya bulan apa? Bulan haram. Lalu bulan apa saja yang masuk dalam bulan haram? Kalau tentunya yang pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Itu adalah bulan-bulan yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dinaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat yang ke-36 dikatakan sebagai bulan haram. Maknanya apa? Semua perbuatan di bulan itu insya Allah Allah akan terima dan catat serta pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keutamaan dari bulan haram. Begitupun dengan bulan yang sekarang kita baru masuk ini. Ini kan bulan Dzulhijjah ya. Kalau bahasa orang kampung mah bulan Rayagung. Rayagung bulan haji. Iya, ini adalah salah satu bulan dari 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Di antaranya. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Rajab itu adalah masuk di antara 4. Satu di antaranya adalah bulan Dzulhijjah. Apa yang ada dalam bulan Dzulhijjah begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nilai ibadahnya. Lalu apa yang harus kita lakukan di bulan Dzulhijjah? Minimal menurut para ulama ada 2 persoalan yang harus kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Yang pertama, fala tazlimu anfusakum. Ayatnya kan tadi surat At-Taubah ayat 36 itu mengatakan, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Dan janganlah kamu berbuat zalim terhadap dirimu di bulan Dzulhijjah, karena Dzulhijjah masuk pada kategori bulan haram. Maknanya seperti itu. Kita dilarang untuk berbuat zalim terhadap diri kita di bulan Dzulhijjah. Berbuat zalim di mana, Pak Ustaz? Mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keluar dari aturan-aturan agama di bulan Dzulhijjah. Itu yang pertama, salat tadi.
Yang keduanya, kita harus meningkatkan keimanan dan memperbanyak amal soleh di bulan Dzulhijjah ini. Kenapa demikian? Karena bulan Dzulhijjah adalah bulan yang haram, diharamkan dan dimuliakan oleh Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan jelek. Makanya pahala perbuatan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka target yang berikutnya harus kita laksanakan mengisi bulan Dzulhijjah itu adalah meningkatkan keimanan dan memperbanyak amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya yang menjadi tugas kita di bulan Dzulhijjah. Kenapa penting amal soleh, Bu? Kenapa penting keimanan, Bu? Karena iman dan amal soleh itu adalah tiket awal kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Percaya enggak kalau keimanan itu adalah tiket kita masuk ke dalam surga? Percaya enggak kalau amal soleh itu adalah tiket kita untuk masuk surga? Dari mana? Dari mana aja ke Pak Ustaz? Dari mana? Beriman dan beramal soleh adalah tiket kita menuju surganya Allah. Kalau tidak percaya silakan buka surat Al-Kahfi. Oh, silakan dibuka surat Al-Kahfi ayat yang ke-107 108. Ya, pentingnya keimanan dan amal soleh itu adalah sebagai alat kita masuk ke dalam surganya Allah. Allah katakan dalam firman-Nya, surat Al-Kahfi ayat yang ke-104 sampai dengan 107 sampai dengan 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatu firdausin nuzula. Jelaskan ini ya. Masya Allah. Ada yang hafal enggak ayatnya? Coba yo. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatu firdausin nuzula. Allah katakan dalam firman-Nya itu. Yang ke-108 Allah katakan, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Jelas. Keimanan dan amal soleh merupakan alat kita masuk ke dalam surganya Allah. Ya Bu, saya mau tanya, surga ada berapa tingkatan sih? 8 ya, Masya Allah. Ada hafal semua enggak? Ada surga Aden, ada surga Olod, ada. Tapi hebat saya tahu. Iya, tapi tahu 8 satu-satunya. Bu, bisa yang meninggal kalau mancing surga calon. Yang menikmah surga. Tapi saya kritis kalau kita masuk surga itu bukan karena amal kita, ya, tapi karena ridha Allah. Makanya dikatakan menurut orang-orang sufi itu, Bu, walaupun kita masuk ke neraka, dalam embernya neraka kita diam. Kalau Allah ridho, maka itu tidak akan terasa panas. Betul. Kenapa demikian? Lihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim dibakar oleh api. Ya kan? Tapi kenapa-napa tidak? Tidak. Ketika Allah katakan, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dia tetap tenang, adem, selamatkan Ibrahim. Aman. Makanya hidup itu harus mencari keridhaan Allah Ta'ala. Ya. Nah, keimanan dan amal soleh merupakan alat kita untuk mencapai surga Allah. Surga itu macam-macam tingkatannya, Bu. Bahkan menurut ulama ada 10 tingkatan surga itu. Ditambahi 2 tuh. Silakan mau pilih yang mana juga, aturan saja. Masing-masing ada karakternya, maksudnya masing-masing ada cara untuk mencapainya ke surga itu. Bahkan tadi menurut Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-107 tadi, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatu firdausin nuzula. Ya kan? Maka orang-orang yang beriman
dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan surga Firdaus di hadapan Allah, yaitu surga yang sangat tinggi kenikmatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Semua kenikmatan surga-surga yang lain ada dalam surga Firdaus. Mau nggak masuk di dalamnya? Nah ini nih di bulan ini nih, di bulan Zulhijjah ini harusnya, karena kita mau ke Bandung, kalau tidak tahu jalan kadang-kadang kan kesesat dulu kita, muter-muter dulu. Jangankan mau ke Bandung, ya mau ke Cigadeng nyari Pak Ujang Zainal Mutakin, rombongan ibu-ibu pakai angkot satu, buatinya di belakang, muter-muternya juga hampir sejam, karena tidak tahu. Begitupun ketika kita mau ke surga Firdaus yang ditawarkan oleh Allah, kalau kita tidak tahu jalannya, mustahil kita akan sampai. Mungkin sampai, tapi lama di perjalanan. Itu kan? Nah, tiket menuju surga Firdausnya Allah itu adalah amanu wa amilus sholihat. Yakni mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, sehingga mereka akan diberikan surga Firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya surga Firdaus itu ibu, surga yang sangat tinggi di hadapan Allah. Kenikmatan semua ada di dalamnya. Yang kalau kita sudah masuk ke dalam surga itu, tidak mungkin seorang pun mau untuk keluar lagi. Tidak mungkin. Tetapi persoalannya, mau nggak kita ke sana? Mau, Pak Ustaz. Yuk kita bahas di sini. Terutama di bulan Zulhijjah ini untuk meningkatkan keimanan dan amal soleh kita. Karena Allah janjikan orang yang beriman dan beramal soleh, apalagi di bulan Zulhijjah, maka Allah akan giring mereka, akan tuntun mereka menuju surga Firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang akan menempati surga Firdaus? Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-11. Ada yang apa? Enggak, wajar nenek-nenek malah hafal juga. Kalau hafal, apa gawainya Ustaz kebalik, ya. Siapa yang penghuni surga Firdaus itu? Allah katakan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 yang sampai dengan ke-11. Ayat 10-11-nya Allah katakan, Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ngerti bosan artinya? Arti itu artinya. Mengerti tidak artinya? Tidak bosan, yuk kita bahas. Allah katakan, ulaika humul warithun, mereka itu akan mewarisi. Kalimatnya juga tuh. Jadi surga Firdaus itu akan diwarisi. Kalau sudah mewarisi, kita punya anak, kita punya harta semit juga, pasti anak kita itu kebagian kapan? Waris kok, ya kan? Bagian warisnya. Bukan diberi, bukan, tapi mewarisi. Kalau ibu kurang percaya, silahkan buka Qurannya Al-Mu'minun, ya, silahkan dilihat. Al-Quran itu kita yakinkan dengan Al-Quran, yakin insya Allah karena itu hukum kita, dasar kita. Allah katakan, ulaika humul warithun, mereka itu akan mewarisi. Ya, yang namanya waris itu tadi waris mah, kecuali ada hambatan, ada ruksa menurut agama. Bapaknya tinggal karena dibunuh oleh anaknya, maka anaknya itu tidak dapat warisan. Itu kan begitu kan? Kalau dia tidak ada ruksa menurut agama, maka berhak dia mendapatkan. Ini juga dengan surga Firdaus, semua manusia itu akan mewarisi surga Firdaus. Amin ya Allah ya Rabbal. Alladzina yarithuna al-firdaus, mereka akan mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Dan mereka akan menetap di dalam surga Firdaus itu untuk selama-lamanya. Masya Allah. Ini Quran, Bu. Masya Allah. Siapa mereka yang akan mewarisi itu? Yang pertama dalam Quran ayat yang keduanya dikatakan, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim
khashi'un. Ternyata orang yang akan mewarisi surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yakni mereka-mereka yang senantiasa khusyuk di dalam melaksanakan sholatnya. Masya Allah, ternyata gampang ya tiket surga Allah itu. Barangnya mah muter-muter terhadap mereka hujan yang merono ujungnya mah. Masya Allah. Ini di bulan Dzulhijjah Allah tingkatkan pahala, Allah lipatkan pahala. Ternyata orang yang akan mendapatkan surga Firdaus yang dijanjikan oleh Allah itu yang pertama alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yakni mereka-mereka yang khusyuk di dalam melaksanakan sholatnya. Bukan seperti kita. Ya kita ini Bu, kan kalau kita malahin sholat kita mah fisiknya mah ada di tempat sholat, pikirannya mah ada lagi di pasar. Ya, kita sholat kita mah pikirannya ada yang lagi di kebun. Sholat kita mah pikirannya ada di sekolahan anak. Sholat kita mah pikirannya mah ada di suami kemana ini kemana. Tidak kan? Ya kan? Yang mungkin kita mah jauh. Padahal kalau Sayyidina Ali, kalau mau dicabut pedang dari tubuhnya ketika ada yang tusuk sesuatu di badannya, biar tidak terasa itu dicabutnya ketika melaksanakan sholat. Itu adalah Sayyidina Ali. Itu ulama. Kalau kita, Masya Allah, barang dia, Allahu Akbar. Ya Allah, Akbar belum dimatiin. Kita tuh kan, iya kan? Cocok nggak? Cocok nggak? Cocok kali, cocok gitu. Masya Allah. Benar. Kadang-kadang. Bahkan kalau kita mau sholat itu, sedang sholat, yang tadinya nggak terpikir juga, buat Allahu Akbar masuk segala-gala itu. Anak belum bayaran, hutang di warung, masuk ke sini kita. Padahal orang yang akan mewarisi surga Firdaus itu dikatakan alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Wah, ini nih pertanyaan dari Bu Haji ini adalah upload nih. Ya. Yang sholat khusyuk itu yang bagaimana sih kalau satu jam? Gini Bu, di Cigading itu kan rumah saya dekat rel. Kebetulan ada teman juga datang ke rumah, kan sebelahnya itu rel kereta, kucil-kucil ke belakang, dia rumahnya itu paling juga 5 meter dari rel kereta. Datang ke rumah ngobrol tentang sholat khusyuk. Ujar, apaan kata saya saking khusyuknya saya melaksanakan sholat, sampai-sampai kalau ada kereta lewat, saya mah tidak kedengeran kan. Saya bilang hebat ente mah. Ente itu bukan khusyuk kalau begitu mah, tapi kuping ente itu budak kata saya. Iya. Bukan tidak kedengaran, tetapi tidak boleh didengarkan dan tidak boleh dihiraukan. Makanya persiapan kalau mau sholat khusyuk, persiapan dari awalnya. Kita mau sholat nih, lagi pengen buang air kecil, lakukan dulu, jangan ditahan-tahan. Karena itu otomatis akan mengganggu kita. Kita pengen sholat khusyuk, anak punya anak kecil lagi tidur, bereskan dulu. Karena khawatir sampai ke sana kan, itu dipersiapkan dari awal. Sehingga menurut Imam Al-Ghazali itu yang namanya sholat khusyuk itu minimal ada 5 ciri ketika kita melaksanakan sholatnya. Ya, itu. Jadi kalau masih pengertian dan apa sih sholat khusyuk itu susah untuk diungkapkannya. Tetapi menurut Imam Al-Ghazali minimal ada 5 ciri ketika kita melaksanakan sholat. Yang pertama cirinya itu adalah hudurul qalb, yakni menghadirkan hati ketika kita melaksanakan sholat. Apa artinya? Fokus pikiran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pusatkan bagaimana persiapan dari awalnya. Hudurul qalb, al-khusyuk, hudurul qalb.
Khusyuk itu adalah menghadirkan hati kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu sudah kita sampai artinya ke sana maknanya. Takkankah Allah itu satu? Tetapi itu tadi pikirannya jangan ngelayang kemana-mana lagi. Kita lagi, ini maksudnya Bu Haji ya. Yang kita ini yang maksudnya. Susah. Ya Bu Haji? Datangnya di mana? Iya. Kesananya Mas? Makanya menurut satu riwayat, menurut satu keterangan ulama, kalau kita ya kelas kita mah kalau dari awal takbiratul ihram sampai salam itu agak susah katanya Bu Haji ya. Minimal katanya ketika takbiratul ihram saja itu fokuskan di situ tuh. Iya, ingatnya di sini ya. Ya itu tadi, ya kadang-kadang kalau kita mau sholat susah sih ya. Lagi sholat Allahu Akbar, tentang kesana kesini itu tuh menghambatnya. Padahal dikatakan seperti itu. Belum lagi was-was itu ya. Was-was tahu nggak was-was? Was-was sebelum sholat. Ya Allah mau sholat, Allahu Akbar. Tadi itu saya itu udah buang air apa belum ya? Tadi itu udah wudu apa belum ya? Nah itu was-was namanya. Dihindari itu adalah godaan setan itu. Was-was itu, sehingga disunahkan ya sebaiknya ketika mau sholat ini kita berdoa Allahumma ini afdalama tuti ibadah as-solihin misalkan ya, lalu kemudian kita baca falaq nas. Itu adalah salah satu usaha kita akan dihindarkan dari perasaan was-was. Was-was itu Allahu Akbar, daruku Allahu Akbar, bangun lagi Allahu Akbar, sujud pertama. Ini baru rakaat kedua, apa ke satu, kedua, apa ke satu. Itu tuh sebetulnya tanda-tanda bahwa kita jauh dari rasa khusyuk. Karena kita tidak konsentrasi, makanya lepas itu pikirannya. Susahnya itu. Makanya diupayakan salah satu cara yang bisa kita laksanakan ketika mengerjakan sholat khusyuk itu. Cirinya menurut Imam Al-Ghazali, hudurul, kalau menghadirkan hati kita di dalam sholat kita. Jangan lagi sholat goyang-goyang. Gitu. Diupayakan jangan sampai. Khusyuk itu kan begitu. Secara fisik juga secara pikiran kita. Ya memang susah, tapi kita upayakan dalam kegiatan ibadah kita. Lebih ikhtiar kita, minimal kita mempersiapkan sejak awalnya, itu harus kita persiapkan. Khusyuk itu cirinya menurut Imam Al-Ghazali, yang pertama, hudurul qalb, menghadirkan hati. Lalu tanda yang keduanya, Bu, yaitu kita harus tafahum. Apa sih Pak Ujang tafahum? Yakni memahami semua ucapan, semua gerakan yang kita laksanakan. Tafahum, memahami apa yang kita ucapkan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ini dalam sholat Allah Maha Besar, keluar dari sholat, jauh lagi sombong, dengki, jahil, kaniaya, merdit, cepet, merengek, masih dipelihara. Ngomongnya mah Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, punya ilmu sedikit, merasa paling pintar di kampungnya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, punya harta semit, merasa paling kaya. Itu maknanya kita tidak khusyuk dalam melaksanakan sholat. Tafahum, memahami apa yang ada di dalam ucapan-ucapan sholat itu. Ya memang kadang-kadang kita mah suka lepas ya, itu kita. Tapi dihaluskan itu, ya kan? Mau tidak mau. Dalam setiap apapun juga harus kita laksanakan. Kita pahami ucapan-ucapan di dalam sholat itu. Tanda, ya. Yang keduanya, ciri tanda sholat khusyuk. Karena orang yang khusyuk dalam melaksanakan sholat itu adalah pertama orang yang akan mendapatkan surga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi jelas. Oh ya, yang kedua. Lalu menurut Imam Al-Ghazali, tanda yang berikutnya itu bagian dari khusyuk dalam sholat itu adalah setelah kita tafahum, memahami arti-arti yang di dalam ucapan-ucapan sholat, maka kita harus ta'azzim, yakni membesarkan Allah. Membesarkan Allah bagaimana Pak Ujang ketika kita melaksanakan sholat, yang dijaga akhlakiyah ketika kita mau melaksanakan sholat. Agungkan Allah. Ini mah ibu-ibu mah terutama kalau mau sholat id mah di masjid aku mau kena yang dipakainya juga pokoknya mah paling mahal.
Iya, barang di rumahnya sholatnya. Bukan karena tidak ada, sayangnya katanya. Wis mau kenanya sing isi bayar, sing wis kirap-kirap di koko. Masya Allah. Ini namanya tidak berusaha untuk membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Ya, ta'azim itu adalah mengagungkan Allah. Bagaimana cara seperti itu kita laksanakan dalam kehidupan ibadah kita? Ada yang mau tanya, sok mengatakan? Tidak ada. Lanjut. Ya, yang berikutnya Bu, kata Imam Al-Ghazali setelah ta'adzim adalah haibah. Tanda orang yang khusyuk dalam melaksanakan sholat itu ada perasaan haibah. Apa haibah itu? Yakni takut sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, kalau kita kan lain ya, baru bisa sholat tahajud semalam 2 rakaat baik, wis kemana-mana nyampe. Jangan sampai justru harus merasa takut. Ya, ujungnya apa ketika kita haibah? Merasa takut sholat kita tidak diterima oleh Allah. Maka akan ikhtiar kita kan? Akan hati-hati menjaga semua amal perbuatan kita. Ketika kita Allahu Akbar, ketika kita rukuk, kita jaga rukuknya secara baik. Lalu kemudian ketika bangun, kita jaga tumaninahnya secara baik. Haibah. Kita takut kepada Allah, khawatir sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sholat tapi sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan semacam itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masih ada waktunya. Kenapa? Oh gitu. Ya itu kan. Disitulah kita doa. Allah, pas habis sholat itu apa doanya? Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa jam. Itu adalah sebuah ungkapan bahwa kita khawatir ibadah kita, terutama sholat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diresapi tafakkur tadi. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi. Itu adalah tafakkur mulai kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah tafakkur oleh kita. Maka itu harus dilaksanakan oleh kita. Minimal habis sholat ya kita berdoa ya Bu ya. Insyaallah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haibah, takut sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah roja. Ada sikap roja dalam kehidupan kita. Apa roja itu? Berharap. Jadi berdoa berarti kepada Allah. Berharap ya Allah, yakin sholat kita akan diterima. Di satu sisi kita khawatir sholat kita tidak diterima oleh Allah. Tetapi pada sisi yang lain, kita yakini bahwa sholat kita itu Allah akan menerima. Yang penting syarat dan rukunnya sudah kita laksanakan. Mananya kan begitu ya Bu ya? Iya. Gitu ya. Roja. Lalu yang berikutnya adalah haya. Sikap haya, malu kita. Kalau cuma sholat kita, orang lain sholatnya 10 menit, kita cuma 2 menit. Jangan bangga, itu harus ada perasaan malu. Jangan-jangan begini, jangan-jangan itu maknanya. Jadi 5 ciri itu orang dikatakan sholatnya khusyuk menurut Imam Al-Ghazali. Ya, jadi susah memang. Susah, tetapi kita harus ikhtiar, kita harus berupaya. Ya, kembali bahwa orang-orang yang akan mendapatkan surga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dia yang pertama adalah orang yang khusyuk di dalam menjalankan ibadah sholatnya. Lanjut. Ada yang mau ditanya? Ketulah? Enggak ada. Iya. Oke, ya itu. Nanti ada kita di situnya, Bu Haji ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, yang kedua, orang yang akan mendapatkan surga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Quran surat Al-Mu'minun tadi, bahkan surat Al-Kahfi ayat 107 tadi. Yang kedua adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yakni mereka-mereka yang menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, yang bisa melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini di bulan
Zulhijjah. Bulan Zulhijjah kelipatan pahala dilipat gandakan. Maka kenapa tidak kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak berguna? Yang bagaimana tidak berguna itu Pak Ujan? Contoh, Bu, saya mau tanya, nonton TV haram tidak? Jawab ya, kalau saya tanyanya. Nonton TV haram nggak? Enggak ada larangannya. Tetapi kalau kita nonton sampai melupakan ibadah kepada Allah, maka itu sudah masuk haram. Makanya harus dijauhi oleh kita. Jangan sampai. Apalagi tuh bapak-bapak, anak muda, jam 2 baru bangun. Nonton bola, barang dia kan, jam 4 baru beres tidur. Lepu bangun jam 9. Ini nontonnya sudah haram maksudnya. Karena itu sudah keluar dari koridor agama. Dia sudah masuk kategori lakwi. Ini bulan Zulhijjah itu. Bulan Zulhijjah itu adalah bulan yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perbuatan kita harus ditingkatkan, terutama bulan Zulhijjah. Ada yang tahu nggak? Sekarang ada yang tahu nggak? Wah banyak puasa kan begitu semuanya nih kayaknya. Masya Allah, alhamdulillah kan. Nah di antaranya tuh di bulan Zulhijjah kita melaksanakan ibadah sahur, terutama nanti pada hari Tarwiyah dan hari Arafah. Janji yuk kita puasa ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan. Amin. Amin ya. Nanti tuh kita disunatkan berpuasa pada bulan Tarwiyah, pada bulan Zulhijjah ini, terutama pada hari Tarwiyah dan hari Arafah. 2 hari saja minimal. Minimal 2 hari. Ini sebagai tanda bahwa kita ingin mengambil hikmah pada bulan Zulhijjah. Hikmah hajinya orang ngambil pahala bulan Zulhijjah juga enggak, makanya akan jauh. Yuk kita laksanakan. Nanti Lebaran tanggal berapa kira-kira? Tanggal 12 itu hari Senin. Berarti kita Jumat Sabtu untuk puasa. Ustaz kok puasanya hari Jumat? Ya nggak apa-apa lah, karena ini ada berbenturan dengan kejadian tertentu. Ya kalau mampu, kenapa tidak dari kemarin, dari tanggal 1? Itu akan lebih bagus. Insya Allah tuh. Ya, puasa di bulan Zulhijjah, terutama di hari Arafah dan hari Tarwiyah itu, pahalanya kalau kita berpuasa di hari Tarwiyah, maka Allah akan menghapuskan dosa kita selama 1 tahun. Amin ya Allah ya Rabbal. Masya Allah, kalau kita puasa 1 hari di hari Tarwiyah, maka dosa kita 1 tahun hapus. Masya Allah, kita harus tobat macam apa? Itu kemurahan Allah. Tapi kadang-kadang kitanya yang nggak mau. Kalau tak males, ya itu buat males. Ya, jangan. Kenapa gue sih? Tua-tua males, berarti apa maning jauh itu. Penyakit emasnya katanya kambuh. Iya, padahal mah giliran nggak puasa juga jarang makannya juga. Istilah itu paling juga. Coba puasa, terutama di hari Tarwiyah dan hari Arafah. Ini dikatakan Ibu dalam sebuah hadisnya. Shaumu yaumit tarwiyati kafaratu sannatin. Jelas itu. Hadis Dailami ada, dalam hadis Bukhari Muslim juga ada ini dikatakan. Ya. Shaumu yaumit tarwiyati kafaratu sannatin. Puasa hari Tarwiyah, yakni pada hari tanggal 8 bulan Zulhijjah, maka itu kifarat menghapuskan dosa selama 1 tahun sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Masa kita tidak tertarik seperti itu? Padahal Allah katakan alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jauhi perbuatan yang tidak berguna, ambil perbuatan yang banyak manfaatnya agar kamu mendapatkan surga firdaus Allah. Ini bulan Zulhijjah, ada hadis yang mengatakan disunatkan kita berpuasa. Ya Bu, kenapa tidak? Maka kita berpuasa di bulan Zulhijjah, terutama pada hari Tarwiyah. Lalu kemudian wasaumu yaumi Arafah kafaratu sannatain. Dan puasa pada hari Arafah, maka pahalanya adalah menjadi penghapus dosa kita selama 2 tahun sebelumnya. Masya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Segitu tingginya pahala di hadapan Allah. Masa kita tidak tahu? Itu maksud saja. Ya kan tuh ya?
Allah sudah menjanjikan di nasnya, di nasnya jelas itu. Sungguh bahagia orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Siapa mereka? Pertama, orang yang khusyuk dalam melaksanakan sholat. Lalu yang kedua, mereka menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Sehingga kalau mereka sudah seperti itu, akan mewarisi surga Firdaus. Masya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ustaz, bagaimana saya niatnya? Misalkan ada yang apa? Yang tahu nggak niatnya? Gimana tuh? Yang belum? Ya, nawaitu sauma tarwiyah sunnatan lillah ta'ala. Kalau cara baca Arabanya, nawaitu yaumin arabata sunnatan lillah ta'ala. Tuh kan susah amat saya nulis pakai Jawa baik apa-apa apa tahu kok. Iya, bukan apa-apa. Iya. Tetapi tentu kan ibadah itu ada fadhailul amalnya, ada keutamaannya. Maka sebaiknya ya kita ikut para ulama gitu ya. Dibaca niatnya tidak jadi persoalan. Ini mengucapkan di bulan Zulhijjah ini perbuatan kita menjadi perbuatan yang tidak baik, lakukan amal-amal yang bagus. Bahkan kan dalam ayatnya pun dikatakan fala tasdimu bihi anfusakum, dan janganlah kamu menzalimi dirimu pada bulan Zulhijjah itu, terutama sekarang di bulan Ramadan. Maka kalau sudah begitu, insya Allah kita akan mendapatkan tadi mewarisi surga Firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita mau melaksanakan itu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tuh, dua. Orang yang akan berada di surga Firdaus itu adalah orang-orang yang menjauhi perbuatan lagah, perbuatan yang tidak ada gunanya. Ya, apalagi bulan Zulhijjah mau dihindari gibah, opat, ngomongin orang, dihindari pada bulan Zulhijjah ini. Ingat tuh, kalau orang yang melaksanakan haji kan wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, ya kan? Nah, ini harus praktekkan oleh kita di bulan haji ini. Di rumah pun, di sini, di kampung kita pun tidak boleh mengumpat orang, tidak boleh menjelekkan orang, tidak boleh bertengkar dengan orang. Terutama di bulan Zulhijjah ini. Zaman Rasulullah perang saja, perang fisabilillah dihentikan di bulan Ramadan. Apa? Itu maknanya bahwa kita menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik pada bulan Zulhijjah ini adalah sebuah keniscayaan dan harus kita laksanakan. Yang ketiga, orang yang mewarisi surga Firdaus Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yakni mereka yang senantiasa mengeluarkan zakat kalau dia mampu dan melaksanakan infak dan sedekah kalau dia belum mampu melaksanakan zakat. Masya Allah. Ini nih masuknya, Bu. Ya kalau zakat insya Allah lah, kan zakat, infak dan sedekah apa bedanya, Bu? Kalau zakat itu kan ada nisabnya, ada haulnya. Ya Bu ya, kita memiliki harta tetapi nggak nisab, juga belum haul, tidak wajib zakat. Beda dengan infak dan sedekah. Maka sebagian ulama mengatakan seperti yang tadi Bu Haji katakan, Pak ini kan bulan haji nih, insya Allah ada kurban. Maka Bu, saya katakan begini, Rasul katakan dalam sebuah hadisnya, man kana di sa'atin fala yudhhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa orang yang memiliki suatu harta untuk kehidupannya 3 hari yang akan datang, tetapi dia tidak melaksanakan kurban, fala yaqrabanna musallana, kata Rasulullah. Janganlah kamu mendekati tempat salatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah. Ini makanya dikatakan bulan Zulhijjah ini walladzina hum lizzakati fa'ilun, mereka yang mengerjakan dan mengeluarkan zakat. Kalau zakat ada hitungannya, ada nisab dan haulnya. Yang tidak ada nisab dan haulnya itu adalah infak dan sedekah. Masuk dalam sedekah itu adalah salah satunya adalah kurban. Itu adalah sedekah juga, tetapi sudah tatawwu itu jelas. Bahkan ada ulama yang mengatakan itu sunatnya juga sunat muakkad.
Sunnah muakkad, sedikit lagi mendekati wajib. Kalau kita sudah mampu, maka masuknya dalam kategori wajib. Ya Allah, ya Allah, bisa nyata ya Bu. Ingat Bu, ketika kita berkurban dengan kambing, dengan kerbau, itu bukan hakikat dagingnya, bukan. Yang Allah terima. Tapi keimanan dan ketakwaannya. Allah katakan, la yanalu luhumaha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak akan menerima daging kurban kamu. Allah juga tidak menerima darah kurban kamu. Tetapi yang Allah terima itu adalah ketakwaan kamu. Ketakwaan seperti apa? Kemauan untuk melaksanakan perintah Allah itu. Iya kan? Ya kan, makanya saya sering katakan Bu, kalau zakat itu kan tergantung hati, apalagi infak dan sedekah. Contoh Bu, zakat itu. Kalau kambing wajib zakat berapa ekor? Ini contoh kambing saja. 40 ekor kan ya, wajib zakat. Dan tepung tahun, artinya sudah haul. Hari ini belum haul, besok haul nih. Ini pas malam tadi diperkirakan nih, wah ini ada 39, tapi ada yang hamil nih 2 nih. Makanya kalau saya punya kambing besok 40, maka saya wajib zakat. Misalkan kan, maksud saya ini ibadah itu tergantung hati. Ya, nanti lahiran maka besok akan 40 ekor kan. Sore ini kita potong satu atau kita jual satu, maka besok tetap 39 masuk enggak? Itu nisab. Kan tidak, makanya bisa saja diakalin. Makanya saya katakan yang namanya zakat itu tergantung hati ibadah itu. Maka yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan. Ketakwaan itu kerelaan kita menjalankan perintah Allah. Begitupun infak dan sedekah. Terutama dalam masalah kurban ini Bu, ya. Dalam kurban ini Allah katakan, barang siapa manusia, orang yang mengaku beriman kepada Allah, dia memiliki harta, memiliki rezeki, tetapi dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana. Jangan orang ini mendekati tempat salatku. Apa tempat salat Rasulullah? Masjid Allah Subhanahu wa taala, tempat beribadah kepada Allah. Maka orang yang tidak mau berkurban, jangan sekali-kali mendekati masjid. Itu maknanya seperti itu. Masya Allah. Makanya Bu, jangan nunggu banyak dulu ibadah. Ibu ya, bahkan dalam sebuah hadis itu sama Bu. Artinya dengan kita melaksanakan ibadah haji, man kana di sa'atin falam yudhi falyamut insya'a yahudiyyan aw nasraniyyan. Barang siapa orang yang tidak mau untuk berkurban padahal dia memiliki harta untuk berkurban, tunggulah kematianmu dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah. Insya Allah tidak akan hilang. Apa yang kita korbankan itu nanti akan menjadi saksi di yaumil qiyamah bagi kita. Bahkan menurut satu hikayat nanti akan nemenin kita tuh yang korbannya kebo, insya Allah melintas jembatan Siratnya pun ditemani dengan kebun surga dari Allah. Ya kalau korbannya cuma seekor kambing, ya kambing dapat. Ya kan? Insya Allah mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kurban. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimana Pak caranya? Pokoknya masih kemampuan kita laksanakan itu. Boleh tidak Pak saya nih kurban ini kalau di kampung Cigadeng wajib, kalau itu tuh jadi arisan kurban. Setiap tahun tuh jadi muter gitu loh. Misalkan ada 40 kepala keluarga, satu bulannya taruhlah 100.000. Jadi 1 tahun maka dia akan dapat misalkan 1 ekor kerbau. Ya itu dibagi nanti dikontrol siapa tuh yang keluar namanya. Nanti tahun ini yang korban dia. Jadi kebersamaannya ada. Boleh nggak seperti itu? Tidak jadi persoalan. Tidak jadi persoalan. Yang penting niat kita dan keinginan kita untuk melaksanakan ibadah kurban itu yang Allah terima insya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada bedanya wajib. Waalaikumsalam. Kenapa? Hanya 40 orang ya saya, 40 orang. Dia belum dapat. Iya. Terus yang pasti dia punya utang ya. Karena belum tuntas. Arisan
arisan itu tadi Bu. Itu akan lebih manfaat dan akan lebih sedikit motorotnya lebih baik harta yang sudah masuk ke dianya dikembalikan saja ke ahli warisnya daripada harus melanjutkan. Tetapi kalau ada dari ahli warisnya yang meneruskan, misalkan siapa anaknya atau apanya gitu ya, silakan dilanjutkan sama ahli warisnya. Tetapi tauhidnya khususkannya ke orang yang sudah meninggal itu tetap gitu Bu. Kan bisa ya? Iya. Oh yang udah dapat. Oh, baru 2 orang yang dapat dia bisa yang makanya menurut hemat saya itu salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah diuruskan kepada ahli warisnya. Ya, karena keluarganya lah mau tidak mau ya. Mau diterusin atau bagaimana? Kalau nggak diterusin kan orang tua kamu sudah dapat, nanti yang korban orang yang lain ya, makanya diteruskan. Ya kan, insya Allah itu mungkin salah satu jalannya barangkali itu aja. Iya. Iya. Masya Allah. Iya betul. Kajian dia betul. Iya. Satu orang. Iya. Kebetulan itu di sampingnya harganya bukan 35 kali 7, hanya 32 juta, 3 juta 250. Tapi misalnya panitia itu mengambil 3 juta setengah. Oh, ambil untung 20.000. Iya. 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 Betul. Iya betul. Iya. Adapun nanti kalau untuk panitia untuk yang segala macam itu harus dilakukan masing-masing, tidak boleh uang. Yang melaksanakan kurbannya, yang kebagian kurban saat itu akan lebih bagus betul. Daripada di markup harganya dari 3.250 jadi 3,5 juta ya. Ya kecuali kalau memang disampaikan terlebih dahulu di awalnya, ya kan, kesepakatan Bu, ya semacam ini dibukakan dengan penuh keterbukaan, itu tidak jadi persoalan. Tetapi ketika disembunyikan, maka itu sudah merusak orang, ya haram hukumnya tidak boleh. Iya, kalau seperti itu, kalau tidak diungkapkan dengan keterbukaan. Bu, pada dasarnya ini harganya segini, tetapi dalam prakteknya kami butuh buat ini, tapi itu dibuka gitu. Sehingga jatuh harganya segini, maka itu tidak moral, tidak merugikan orang karena sudah dibuka. Tetapi kalau sembunyi-sembunyi justru itu yang paling salahnya karena sembunyi-sembunyinya. Maka akan lebih baik dibuka saja. Harganya segini 3.250. Tetapi kan kami panitia nih butuh buat A, B, C, D, E, F, G, maka jatuhlah segini. Ini kalau didiskusikan dibuka itu tidak ada persoalan. Kalau disembunyikan, maka itu sudah merupakan perbuatan yang tidak baik dan masuk dalam kategori haram melaksanakan seperti itu. Yang memakan korupsi lah sama saja itu masuk kategorinya Bu Haji ya. Itu kalau itu seperti itu, ya Bu. Harus diluruskan betul, ya. Minimal dibukakan penuh dengan keterbukaan. Dibuka saja gitu masalahnya. Sekarang aneh ya, panitianya pengen dibayar, aneh. Panitia yang pengen dibayar, singdir loh, Masya Allah, ya itu tadi. Ya, kadang-kadang ya tuh kalau memang begitu mau udah sih ada dagingnya aja dilebihkan untuk panitia, misalnya dibaginya bisa. Nah. Iya. Iya. Gitu betul. Iya.
Iya, justru itu akan menimbulkan fitnah dan omongan juga kan akhirnya. Justru yang paling penting orang yang melaksanakan seperti itu artinya dia sudah masuk melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Kalau mata garis hukumnya ya melarang, mau menyembunyikan sesuatu yang tidak sah menurut agama, sama saja dengan korupsi, memaksa sarah, menzalimi orang lain kan ada alkohol di dalamnya. Ya Bu ya, mungkin itu saja barangkali. Ada lagi ibu yang lain? Angkat sudah. Ya, karena waktunya ya. Oke, mungkin itu saja barangkali ibu-ibu ya. Tidak terasa ternyata pertemuan kita, saya mohon maaf. Orang katanya sampai 2 minggu yang lalu kosong buat karena waktunya bentrok saat itu. Insya Allah mudah-mudahan mulai sekarang kita insya Allah bisa dipertemukan kembali ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja barangkali Bu ya yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada kata dan kalimat yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Astagfirullah wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين امين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتقبلنا بها جميع الحسنات وتحفظنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير. اللهم ارزق بنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير واسالك اليسر والرحمه في الدنيا والاخره. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.